Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akdan, NIM 13202509. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai FOIP, Komunikasi Data dan Multimedia Communication. Sebuah tinjauan komprehensif tentang teknologi Voice over Internet Protocol atau VoIP, komunikasi data berbasis Internet Protocol atau IP, dan komunikasi multimedia yang menjadi tulang punggung sistem komunikasi digital modern. Sistem komunikasi digital telah mengalami transformasi radikal dalam 2 dekade terakhir. Pergeseran dari jaringan sirkuit tradisional atau PSTN menuju jaringan paket berbasis IP telah merevolusi cara kita mengirimkan suara, data, dan multimedia. Presentasi ini membahas secara teknis bagaimana VoIP bekerja, bagaimana protokol internet memfasilitasi komunikasi data, dan bagaimana semuanya menyatu dalam komunikasi multimedia terintegrasi. Fondasi sistem komunikasi digital. Arsitektur jaringan komunikasi modern. Sistem komunikasi digital modern dibangun di atas lapisan-lapisan protokol yang saling bekerja sama. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang memastikan data, baik suara, teks, video, maupun kombinasi multimedia dapat dirangkum secara andal, efisien, dan aman dari sumber ke tujuan. Pemahaman arsitektur ini adalah persyaratan untuk memahami bagaimana VoIP dan komunikasi multimedia beroperasi. 1. Application layer. Lapisan ke atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna mencakup protokol seperti SIP untuk signaling sesi, HTTP untuk web, dan port audio atau video untuk pemrosesan media. Yang kedua, ada transport layer, bertanggung jawab atas pengiriman ujung ke ujung, TCP, memberikan keandalan dengan acknowledgement dan retransmisi, sementara UDP memberikan kecepatan rendah, latensi yang ideal untuk media real time. Yang ketiga, ada network layer, lapisan IP yang menangani alamat logis, routing paket antar jaringan, dan fragmentasi. IPv4 dan IPv6 menjadi pilar utama dalam identifikasi dan pengalamatan perangkat di internet. Yang keempat, ada physical dan link layer, mencakup internet, Wi-Fi, dan teknologi transmisi fisik lainnya. Menangani farming, error detection, dan akses media untuk memastikan bit-bit data terkirim melalui medium transmisi. VoIP, suara menjadi paket data. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan transmisi suara manusia melalui jaringan paket berbasis IP, menggantikan atau melengkapi jaringan telepon tradisional berbasis sirkuit atau PSTN. Dalam VoIP, sinyal suara analog digital dikompresi, dipecah menjadi paket-paket kecil, lalu dikirimkan melalui internet menggunakan protokol standar. Proses dimulai ketika suara ditangkap oleh mikrofon dan dikonversi menjadi sinyal digital melalui proses sampling dengan laju tertentu, atau umumnya 8.000 sampai sampel per detik untuk telepon atau 44.100.000 untuk kualitas CD. Sinyal digital ini kemudian dikompresi menggunakan kode seperti G711 atau tidak terkompresi 64 kbps, G729 atau terkompresi 8 kbps, atau Opus atau ada Adaptis 6510 kbps untuk menghemati bandwidth. Paket-paket audio yang dihasilkan kemudian dibungkus dengan header RTP dan dikirimkan melalui UDP. Keunggulan utama VoIP meliputi efisien biaya atau panggilan internasional jauh lebih murah, integrasi dengan layanan data lain, fleksibilitas, mobilitas, atau nomor mengikuti pengguna, bukan lokasi fisik, serta kemampuan untuk menggabungkan suara dengan video teks dan berbagi data dalam satu sesi komunikasi terpadu. Kelebihan VoIP sama PSTN, biaya infrastruktur lebih rendah, skalabilitas tinggi dan mudah diperluas,
integrasi multimedia dalam satu platform, mobilitas pengguna tanpa batas geografis. Fitur lanjutannya ada call forwarding, vehicle mail to email, konferensi, kualitas dapat disesuaikan dengan bandwidth. Protokol signaling dan transport dalam FOIP bukan satu protokol tunggal, melainkan ekosistem beberapa protokol yang bekerja sama. Protokol signaling menangani pembentukan modifikasi pengakhiran sesi, sementara protokol transport menangani pengiriman data media secara real time. SIP atau Session Initiation Protocol, protokol signaling berbasis teks yang beroperasi pada application layer. SIP mendefinisikan bagaimana sesi komunikasi dibuka, dinegosiasikan, dan ditutup menggunakan pesan seperti invite, ACK, BYE, dan register. Beroperasi mirip HITP dengan struktur request response sehingga mudah diimplementasikan dan diperluas, mendukung mobilitas pengguna melalui registrasi ke SIP server. Ada lagi yaitu RTP dan RTGP. Real-time Transport Protocol atau RTP membawa data media atau kompresi atau audio dan video melalui UDP, memberikan informasi timestamping, sequence numbering, dan payload type identification untuk memungkinkan rekonstruksi dan sinkronisasi di sisi penerima. RTCP atau RTP Control Protocol bekerja berdampingan untuk memantau kualitas sesi pengiriman statik seperti packet loss, jitter, dan round trip time. Tantangan kualitas layanan atau QoS dalam komunikasi real time. Berbeda dengan komunikasi data tradisional yang toleran terhadap delay, komunikasi real time seperti FOIP sangat sensitif terhadap latensi, jitter, dan paket loss pause adalah mekanisme yang memastikan kualitas pengalaman pengguna tetap terjaga bahwa ketika jaringan mengalami kemacetan. Mekanisme QoS yang umum diterapkan meliputi DIFSERV atau Differentiated Service yang menandai paket dengan DSCP pada poin untuk prioritas, insert atau integrate service yang melakukan reservasi bandwidth end-to-end via RSFP, serta teknik queuing seperti CBWFQ dan LLQ yang memberikan prioritas absolut untuk paket voicer. Di sisi penerima, jitter buffer menahan paket sementara untuk mengurangi variasi delay sebelum playback. Sementara kode modern menggunakan PLC atau paket loss concealment untuk menyembunyikan kehilangan paket dari pendengar. Komunikasi data berbasis IP. Komunikasi data adalah pertukaran informasi digital antara dua atau lebih entitas melalui medium transmisi. Dalam konteks modern, komunikasi data hampir seluruhnya berjalan di atas internal protokol atau IP, protokol contextualized yang menyediakan layanan pengiriman paket base effort tanpa jaminan keandalan didelegisasi di lapisan transport TCP untuk kendala yang registrasi misi dan UDP untuk kecepatan tanpa overhead. Diagram di atas menggambarkan proses enkapsulasi data saat sebuah pesan aplikasi. Misalnya, sampel audio FUP ditransmisikan melalui jaringan. Setiap lapisan menambahkan header sendiri yang berisi informasi kontrol, port sumber dan tujuan transport layer, alamat IP sumber dan tujuan di network layer, serta alamat MAC dan form check sekuensi di link layer. Penerima melakukan proses kebalikannya atau di encapsulation, lapisan demi lapisan hingga data asli sampai ke aplikasi tujuan. Yang ketiga ada komunikasi multimedia terintegrasi. Komunikasi multimedia menggabungkan berbagai jenis media, suara, video, teks, dan data berbagai dalam satu sesi komunikasi terpadu. Ini adalah evolusi alami dan FUIP, bukan hanya suara tetapi pengalaman komunikasi kerja yang melibatkan multiple media stream yang dikirim, diterima, dan disinkronkan secara real-time. Protokol seperti SIP dan SDP atau Session Decryption Protocol kemungkinan negosiasi kemampuan multimedia antara endpoint sebelum sesi dimulai.
Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.